Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Desi Mandias. Saya Jalo Sambo, saya Jali Wulan, Saya Mirindolga. saya Emmanuel Oro, saya Valentine Oro. Kita akan membahas tentang materi populasi, culture, and tourism. Saya Desi Mandias. Saya Valentine Puluhan. Nanti akan membahas materi tentang populasi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik adalah wilayah strategis yang meliputi negara-negara di Asia Timur dan Tenggara, Oseania, dan bagian dari pantai Amerika yang menghadapkan dengan Samudra Pasifik. Dan yang kedua yang kita perlu ketahui yaitu definisi populasi. Di kawasan Pasifik merujuk pada jumlah dan karakteristik penduduk yang tinggal di wilayah geografis yang terdiri dari banyak pulau dan negara kepulauan sepanjang Pasifik. Kita perlu mengetahui tentang jumlah dan komposisi populasi di kawasan Asia Pasifik. Menampung sekitar 60% populasi dunia, yang berarti kawasan Pasifik memuat populasi terbanyak di antara semua samudra, yaitu sekitar 4,3 miliar jiwa. Negara dengan populasi terbesar di kawasan ini adalah Tiongkok, sekitar 1,4 miliar. Kemudian India 1,3 miliar, dan negara kita Indonesia sebesar 269 juta jiwa. Sementara itu, populasi di kepulauan kecil Pasifik relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara besar Asia. Ya, mari kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi populasi di kawasan Pasifik. Pertama adalah demografi. Faktor demografi karena meningkatnya kelahiran dalam penduduk Pasifik akan meningkatkan banyaknya populasi yang ada di negara-negara bagian Pasifik. Contohnya, struktur usia penduduk yang didominasi kelompok usia produktif dari 15 sampai 64 tahun dan perbedaan rasio etnis kelamin juga mempengaruhi dinamika populasi. Mari kita masuk yang kedua, geografis dan lingkungan. Faktor geografis dan lingkungan. Kawasan Pasifik terdiri dari ribuan pulau kecil yang tersebar dengan kondisi geografis yang unik. Keterbatasan luas daratan dan sumber daya alam yang membatasi sebagian penduduk dan bermigrasi. Faktor ekonomi, tingkat pengangguran, kesempatan kerja terbatas, dan kondisi ekonomi menjadi pendorong utama migrasi dan perpindahan penduduk. Migrasi keluar dari pulau-pulau kecil ke negara-negara tetangga dan peluang kerja yang lebih baik merupakan respons terhadap keterbatasan ekonomi wilayah asal. Di sosial dan politik, konflik sosial, perbedaan etnis, serta masalah integrasi sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk. Selain itu, kebijakan pemerintah dan hubungan antar negara juga berdampak pada distribusi dan pertumbuhan populasi. Saya di sini Rekal. Saya Jalo Sambo. Sekarang kami akan membahas materi tentang culture. Oke, jadi kita sekarang akan masuk di materi culture, yaitu kita masuk dalam poin pertama, yaitu apa itu heritage. Heritage atau warisan budaya adalah segala sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang bisa memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya. Dan heritage itu terbagi atas dua jenis, yaitu adalah heritage tangible heritage dan intangible heritage. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tangible heritage atau warisan budaya berwujud. Definisi tangible heritage adalah warisan yang bisa dilihat dan disentuh ataupun dirasa secara fisik. Dan yang kedua adalah biasanya itu merupakan bangunan atau objek dan situs yang memiliki nilai dan sejarah dan budaya. Sekarang itu akan masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama itu adalah contoh bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur, Taj Mahal, dan Piramid of Giza. Yang kedua adalah artefak seperti patung, lukisan, atau alat musik tradisional. Yang ketiga adalah situs sejarah seperti Kota Tua, reruntuhan bangunan, atau Machu Picchu. Jadi sekarang kita akan masuk tentang apa pentingnya untuk memelihara itu tangible heritage. Pentingnya itu untuk
Thinkable heritage adalah agar generasi yang akan datang berikutnya itu bisa mempelajari dan bisa memahami tentang nilai-nilai warisan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Yang kedua adalah warisan ini bisa memberikan bukti fisik kalau tentang sejarah dan perkembangan budaya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu intangible heritage atau warisan budaya tak berwujud. Definisinya adalah intangible heritage adalah warisan budaya yang tidak dapat dilihat atau disentuh karena berbentuk tradisi atau pengetahuan dan kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun. Contohnya seperti tradisi lisan, keterampilan tradisional, upacara dan perayaan, dan bahasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pentingnya kita memelihara itu intangible heritage. Yang pertama adalah intangible heritage menjaga keberlanjutan tradisi identitas suatu kelompok atau komunitas. Yang kedua adalah meskipun tak berbentuk fisik, warisan tak berwujud sangat mempengaruhi cara hidup dan hubungan sosial masyarakat. Terima kasih. Akan masuk ke poin yang keempat. Kita akan membahas perbedaan antara tangible dan intangible heritage. Tangible heritage itu berwujud dan dapat dilihat serta disentuh, sedangkan intangible heritage tidak berwujud, hanya berupa tradisi dan pengetahuan. Tangible heritage berbentuk fisik bangunan atau benda, sedangkan intangible heritage berbentuk aktivitas, kepercayaan, atau praktik budaya. Contoh tangible heritage adalah monumen, bangunan, dan artefak, sedangkan intangible heritage berupa tari, musik, cerita rakyat, serta bahasa. Kita masuk dalam poin yang kelima, pentingnya pelestarian heritage. Tangible heritage memelihara objek fisik memungkinkan kita untuk menghargai dan mempelajari sejarah. Intangible heritage melestarikan tradisi dan praktik budaya mendukung identitas sosial dan kebudayaan masyarakat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan berwujud dan tak berwujud, karena keduanya saling terkait dan mendukung keberagaman budaya. Kita masuk kepada poin ke-6, yaitu kesimpulan. Tangible heritage adalah warisan budaya yang berbentuk fisik dan dapat dilihat, sementara intangible heritage adalah warisan budaya yang lebih bersifat tradisi, praktik, dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Keduanya sangat penting dalam memperkaya identitas budaya dan sejarah suatu bangsa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Oro. Saya Julian Bulan. Dan sekarang ini kami akan masuk ke dalam materi tourism, definition, impact, and attraction. Saya akan membahas tentang materi pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas bepergian dan tinggal di luar lingkungan sehari-hari untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau lainnya. Lebih dari sekedar perjalanan, pariwisata adalah interaksi kompleks antara wisatawan, penyedia jasa, pemerintah, dan komunitas lokal. Yang kedua, pariwisata sebagai kekuatan ekonomi global. Pariwisata adalah salah satu industri terbesar di dunia. Sektor ini menyumbang triliunan dolar dalam kegiatan ekonomi dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Di banyak negara, peristiwa menjadi sumber pendapatan penting untuk merupakan ekspor jasa terbesar. Dan sekarang kami akan masuk ke dalam daya tarik utama pariwisata. Yang pertama ada atraksi budaya. Nah, atraksi budaya ini adalah warisan berwujud yang misalnya bangunan bersejarah dan museum. Dan warisan tak berwujud seperti festival kuliner dan seni pertunjukan. Dan juga ada atraksi alam. Atraksi alam ini yaitu adalah keindahan alam yang seperti lanskap, iklim yang unik, dan bentang alam yang memukau. Lalu ada atraksi hiburan dan rekreasi, yaitu fasilitas buatan manusia seperti taman hiburan, pusat perbelanjaan, dan juga resort. Nah, dan juga di sini terdapat manfaat-manfaat, yaitu ada manfaat positif dan negatif. Dan kita masuk ke dalam dampak positif, yang dimana itu menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan dan mendorong pembangunan infrastruktur. Dan juga ada dampak negatif, yaitu dampak negatif sendiri, yaitu dapat menyebabkan inflasi
yaitu kebocoran ekonomi, menimbulkan masalah, dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kita akan masuk ke dalam evolusi transportasi. Nah, evolusi transportasi pariwisata moda transportasi menjadi kunci dalam industri ini. Meskipun dahulu mengandalkan kereta kuda, kapal, dan kereta api, kini menjadi moda paling populer untuk perjalanan lokal. Sementara pesawat terbang menjadi tulang punggung perjalanan jarak jauh global. Kemacetan, keamanan, dan dampak lingkungan adalah tantangan utama dalam transportasi pariwisata ini. Pariwisata bukan sekedar perjalanan, melainkan jembatan interaksi budaya, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jika dikelola dengan bijak, pariwisata mampu memberikan manfaat yang sangat-sangat besar sekaligus melestarikan warisan budaya dan alam untuk generasi mendatang. Nah, itu saja presentasi dari kelompok 2 mengenai tourism. Kami dari kelompok 2 pamit izin undur diri. Terima kasih.